Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Para hadirin, bapak-bapak dan ikhwah, hafizakumullahu ta'ala jami'an. Alhamdulillah, kembali kita banyak memuji Allah, membesarkannya sesuai dengan puji-pujian yang pantas terhadap keagungan, kebesaran dan ketinggiannya, serta sebagai ucapan syukur seorang hamba yang lemah kepada Allah yang begitu banyak memberikan nikmat kepada kita dan mencurahkan rahmatnya pada kita sekalian. Malam hari ini kita berada di malam Jumat, dan malam Jumat ini adalah malam Jumat yang pertama di bulan Muharram 1447 Hijriah. Ya, dengan masuknya waktu maghrib tadi, berarti kita sudah memasuki tahun baru 1447 Hijriah. Walaupun di sebagian negara Islam, ya, seperti di Saudi dan beberapa negara Arab lainnya, semalam mereka sudah melihat hilal, ya. Semalam mereka sudah melihat hilal, sehingga 1 Muharram itu sejak tadi pagi atau hari ini dimulai dengan semalam, ya, di sebagian negeri kaum muslimin. Di negeri kita dan sekitarnya tidak terlihat hilal, maka istikmal, disempurnakan bulan Dzulhijjah menjadi 30. Dan malam ini kita sudah memasuki tahun baru Hijriah. Tentu kita berharap semoga dengan kesempatan berada di tahun 1447 Hijriah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi umur kita ketika Allah masih memberikan kepada kita kesempatan untuk hidup dari satu hari ke hari berikutnya, satu Jumat ke Jumat berikutnya, satu bulan ke bulan berikutnya, atau dari satu tahun ke tahun berikutnya. Artinya Allah masih memberikan kepada kita kesempatan untuk beramal soleh, dan Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita peluang untuk menjadi hamba-hamba yang baik. Hamba-hamba yang baik adalah yang selalu memanfaatkan waktu amanah yang Allah berikan kepadanya dalam ketaatan peribadatan kepada Allah. Dan di antara manusia yang terbaik, sebagaimana kata Nabi SAW, man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Ketika beliau ditanya tentang kriteria manusia yang terbaik, beliau mengatakan, man tala umruhu, siapa yang panjang umur, wa hasuna amaluhu, tapi bukan sekedar panjang umur, tapi baik amalannya. Dan juga beliau ditanya tentang manusia yang terburuk, beliau mengatakan, man tala umruhu wa sa'a amaluhu, orang yang panjang umur juga tapi buruk amalannya. Jadi bukan persoalan panjang pendeknya umur, tapi persoalan bagaimana kualitas umur tersebut. Apakah kita termasuk orang yang ketika diberikan umur yang panjang oleh Allah, diberikan kesempatan untuk menghirup udara Allah dari satu waktu ke waktu berikutnya, apakah itu kita manfaatkan untuk menambah amal-amal soleh kita, atau justru sebaliknya, waliyadzubillah, waktu yang Allah berikan kepada kita manfaatkan justru untuk merusak, ya, amalan-amalan kita, atau kita melakukan hal-hal yang mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, tentunya bulan Muharram adalah salah satu bulan yang agung, bulan yang mulia. Mari kita manfaatkan, ya, ini sisa 1 bulan, inilah bulan-bulan haram. Kita selama 3 bulan ini berada di bulan-bulan yang agung, sejak bulan Dzulqa'dah, lalu bulan Dzulhijjah. Sekarang ini kesempatan yang terakhir berada di bulan yang agung,
bulan Muharram. Nanti masih ada bulan Rajab, tapi masih lama, ya, masih 6 bulan ke depan lagi bulan Rajab. Ini kesempatan terakhir berada di bulan-bulan Muharram, bulan-bulan haram. Mari kita manfaatkan dengan baik-baik bulan haram yang satu ini. Dan sebagaimana yang kita ketahui, sebagian ulama kita mengatakan ini adalah bulan haram yang paling mulia. Jadi di antara 4 bulan haram ada khilaf yang mana yang paling mulia. Sebagian berpendapat bulan Muharram ini adalah bulan haram yang teragung di antara 4 bulan haram yang ada. Dan prinsip yang penting kita ketahui dalam bulan haram adalah memperbanyak dan menambah kualitas amal soleh serta menjauhi diri kita sejauh-jauhnya dari setiap dosa, utamanya kezaliman. Dan hal yang penting secara khusus di bulan Muharram adalah ibadah puasa. Ya, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang salat sunnah yang terbaik, beliau menyebutkan salat lail. Dan ketika beliau ditanya tentang puasa yang terbaik, beliau mengatakan puasa di bulan Muharram. Beliau tidak bilang puasa Asyura, tapi beliau bilang puasa di Syahrullah Al-Muharram, puasa di bulan Muharram. Maka ulama kita memahami bahwa bulan Muharram secara umum bagus memperbanyak puasa sunnah sejak tanggal 1-nya dan seterusnya, ya. Walaupun tidak ada dalil khusus, ya. Kalau ada kadang tersebar di beberapa grup, kadang siapa yang mengingatkan tentang puasa 1 Muharram, puasa ini, puasa itu, tidak ada dalil khusus yang menyebutkan tentang pahala-pahala di hari-hari tertentu kecuali hari 10-nya, ya, puasa Asyura yang memang dijamin dengan menghapuskan dosa setahun, dan puasa Tasu'a, puasa tanggal 9-nya yang merupakan penyempurna dari puasa tanggal 10. Selain itu, maka dia masuk dalam keumuman anjuran memperbanyak puasa di bulan Muharram. Khawas sekalian, kita akan lanjutkan insyaallah pengkajian kita hadis-hadis dalam kitab Al-Lu'lu' wal Marjan fima ittafaqa alaihi asy-syaikhan. Mutiara-mutiara hadis yang diriwayatkan secara bersama oleh 2 syekh, 2 imam dalam bidang hadis, Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim rahimahumallah. Buku ini adalah buah karya dari Syekh Muhammad Fuad Abdul Baqi rahimahullahu taala. Dan kita sudah masuk di bab yang baru insyaallah dari kitab Al-Ashribah. Sejak ba'da Ramadan kita masuk dalam pembahasan kitab Al-Adhahi, kemudian sekarang masuk kitabul Ashribah, kitab tentang minuman-minuman. Pada pertemuan kita yang lalu kita telah membahas beberapa jenis minuman nabiz yang terlarang dan juga tempat atau bejana yang terlarang untuk digunakan merendam atau digunakan untuk membuat sari buah, ya, atau minuman yang terbuat dari buah-buahan, beberapa buah-buahan yang ketika dibuat akhirnya bisa berubah menjadi khamar. Kita sudah sebutkan beberapa hadis terkait dengan masalah tersebut. Malam ini insyaallah kita akan masuk ke bab yang baru. Tapi seperti biasa untuk ikhwani tadrib kita mau sedikit murojaah, ya. Herudin.
Berapa bab yang kita bahas pekan lalu? 1 bab. Fikran. 2 bab. Kenapa bisa ada khilaf ini? Ya. Kalau ada yang bilang 1, ada yang bilang 2, bagaimana cara mentarjihnya? Ya. Taib. Apa itu 1 bab? Pakai mic. Pakai mic. Yang 1 bab itu dibencinya membuat minuman keras dari kurma dan anggur, campuran kurma dan anggur. Apa bahasa Arabnya anggur? Ustaz? Apa bahasa Arabnya? Anggur. Bus. Ya. Az-zabib. Zabib. Apa bahasa Arab? Apa artinya zabib? Kismis. Ya, bukan anggur berarti ya? Anggur kering, Ustaz. Taib. Zulfikran. Antum bilang 2 bab. Apa bab yang satunya? Yang kedua itu larangan membuat minuman di dalam musafat, duba, nadil dan hantam, dan penjelasan mengenai dihapusnya larangan tersebut. Gimana itu? Ada dibahas itu? Betul dibahas, sudah dibahas itu atau belum? Taib. Pertanyaan, Arif. Kenapa ada larangan tadi? Larangan untuk menggabungkan antara tamar dan zabib. Minuman dari kurma dan dari kismis. Kenapa dilarang, digabungkan? Karena cepat sekali jadi khamar. Jadi lebih mempercepat perubahan menjadi khamar. Ya. Taib. Kamal. Berarti ada kaidah. Kenapa? Ini kan sebenarnya ada kekhawatiran bahwa akan terjadi perubahan cepat menjadi khamar. Kaidah apa yang digunakan itu? Untuk supaya tidak terjadi maka dicegah sejak awal. Apa kaidahnya itu? Rifki. Saddan lisyari'ah. Saddan Lisyari'ah. lisyari'ah. Saddan itu artinya menutup. Lisyari'ah artinya untuk menutup syariat. Ya. Syariat mesti diamalkan, tidak ditutup. Ya. Saddan li Ghazali. Saddan li Saddan liyadhira. apa? Saddan liyadhira. Siapa lagi? Agil ya? Oh, Abid ya? Abid. Ya, Abid. Suddenly. Ada yang tahu? Padahal. Az-zari'ah ya. Az-zari'ah artinya wasilah ya. Jadi menutup wasilah yang bisa mengantarkan kepada hal yang diharamkan. Jadi ditutup semua kemungkinan-kemungkinannya. Ini langkah pencegahan ya, langkah preventif supaya tidak terjadi. Sebenarnya belum pasti terjadi ya, tapi ini karena sangat memungkinkan untuk terjadinya khamar, maka sejak awal dilarang melakukan yang seperti itu. Boleh jadi
kadang tidak terjadi apa yang dikhawatirkan. Tapi begitulah, Islam selalu mengantisipasi hal-hal yang buruk, maka sejak awal terlarang hal tersebut. Sedikit ya tentang beberapa nama-nama ini. Siapa yang belum? Abi tadi belum ya. Dalam hadis juga dikatakan, nahan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an yujma'a baina tamr wa az-zahu. Az-zahu, apa itu az-zahu? Baina tamr wa az-zahwi. Apa itu zahu? Sulkifli. Kurma basah. Apa? Kurma basah. Kurma basah. Kurma muda. Kurma muda. Berapa tingkatan, berapa marhalanya kurma itu? Dengan penyebutannya zahu ini ada berapa marhalah? Siapa yang masih ingat? Fadhal. Enam. Kasih. Dengan adanya zahu berarti menjadi 6. Ya, gimana itu? Pertama, marhala yang pertama at-tula. Tila. At-tila. At-tila. Nah. Yang kedua al-khalil. Al-khilal. Khilal. Ya. Khilal. Yang ketiga az-zahwi. Az-zahu. Yang keempat al-busr. Al-busr. Al-busrif. Yang kelima Rutab. Yang keenam tamar. Masya Allah. Ahsanta. Barakallahu fiik. Berarti zahu sebelum tamar. Wa tamar wa zabib. Kemudian babun nahi anil intibath fil muzaffat. Muzaffat. Apa itu muzaffat? Dekatnya Syahrul siapa? Untuk atau ya, apa yang antum tahu di sini? Muzaffat atau dubba atau hantam atau naqir atau yang mana antum tahu? Muzaffat apa itu? Dia nama buah atau nama apa? Nama wadah? Nama buah atau nama wadah? Wadah, bejana. Taib. Hantam. Ini semua bejana-bejana wadah terlarang karena apa? Ya. Karena pakai mic. Syahrul, kasih Syahrul. Kenapa ini nama-nama wadah ini kenapa terlarang? Penggunaan wadah-wadah bejana ini kenapa terlarang? Apa sebabnya? Kenapa dilarang, Ustaz? Karena muzaffat ini terbuat dari Ustaz. Bukan cuma muzaffat, yang tadi hantam, lalu naqir dan sebagainya. Karena semuanya ilahnya sama, apa itu? Oh, karena tempat menyimpannya minuman, tempat. Iya, artinya apa semua bejana dilarang? Hendak. Karena bejana-bejana ini terbuat mempercepat proses buatnya itu fermentasi khamar. Dan perubahan menjadi khamar, ya. Karena kalau pakai wadah ini maka lebih mudah menjadi khamar. Tapi kalau tidak, maka pada hakikatnya tidak mengapa, ya. Jadi bukan salahnya wadahnya, tapi wadah itu kalau memang bisa mempercepat maka dilarang. Terakhir, ada pernyataan atau diskusi antara Aswad dan Ibrahim. Siapa yang bisa tahu ini? Siapa Ibrahim, siapa Aswad? Dan apa jenis diskusinya? Dan apa satu pernyataan dari Aswad yang sangat bagus di sini?
Ya, Masya Allah. Leila li siapa lagi namanya? Hah? Eko, ya. Aswad bin Yazid adalah paman dari Ibrahim an-Nakhai, dan Aswad bin Yazid ini sering atau banyak mulazamah atau bertalaki kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Apa diskusinya tentang apa waktu itu? Masalah apa? Aswad pernah bertanya kepada Aisyah tentang tempat-tempat. Apa pertanyaan Ibrahim Nakhai terhadap Aswad? Apa yang ditanya? Ibrahim an-Nakhai mengatakan kepada Aswad, apakah engkau pernah bertanya kepada Rasulullah tentang kepada Aisyah tentang tempat-tempat yang dilarang untuk membuat nabiz. Kemudian kemudian Aswad mengatakan, iya, saya pernah bertanya, dan ketika bertanya disebutkan dua tempat. Disebutkan beberapa tempat dua tempat yang dilarang untuk membuat nabiz di situ. Yang disebutkan itu. Lalu setelah itu apa pertanyaan Ibrahim selanjutnya? Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah hanya itu saja yang disebutkan oleh Aisyah atau masih ada yang lain? Namun Aswad mengatakan hanya itu saja yang disebutkan oleh Aisyah. Dan tidak mungkin. Beliau bilang apa? Aswad mengatakan bahwa saya tidak mungkin mengatakan sesuatu yang tidak dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Ya, yang saya tidak dengar, ya. Ini prinsip penuntut ilmu, bahwa dia tidak akan mengada-ngada, tidak menambah apa yang tidak dia dengarkan. Baik, ahsantah, barakallahu fik. Bab malam ini adalah bab tentang kaidah penting tentang apa itu sebenarnya khamar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Thumma salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Thumma ma ba'd. Allahumma ighfirli walil muallif walil ustad walil hadirina jami'an. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, babu bayani anna kulla muskirin khamrun wa anna kulla khamrin haramun. Hadithu Aisyah radhiyallahu anha 'anil Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala kullu syarabin asqara fahuwa haramun. Hadithu Abi Musa wa Mu'adz radhiyallahu anhuma ba'atha an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam Aba Musa wa Mu'adz ila al-Yaman faqala yassira wa la tu'assira wa bashshira wa la tunaffira wa tatawwa'a. Faqala Abu Musa ya Nabiy Allah inna ardana biha syarabun minasy-sya'iri al-mizru wa syarabun minal 'asali al-bit'u. Faqala kullu muskirin haram. Baik, ahsan. Bab kita malam ini adalah bab bayan penjelasan anna kulla muskir, bahwa setiap yang memabukkan khamrun itu namanya khamar. Wa anna kulla khamrin, dan setiap yang khamar haramun, hukumnya haram. Ada dua hadis dalam bab ini. Kita bahas hadis yang pertama dulu, hadis yang ke-1301, hadisu Aisyah radhiyallahu anha. Hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, kullu syarabin, setiap minuman, ya. Jadi syarab itu minumannya. Jadi syariba yashrabu, kalau masdar meminum atau minum, syurb. Kalau minumannya syarab, ya. Jadi syarib itu syaraban, ya, syarab. Syaraba, ya, syaraba. Tidak tahu apa betul itu syaraba dari kata-kata syarab. Wallahu alam, ya. Mungkin karena kita
kita ada bisa bilang shin dengan bilang saraba ya, saraba ya, saroba. Wallahu alam ya. Kullu syarabin, setiap minuman askara yang memabukkan fahuwa haramun, maka dia adalah sesuatu yang haram. Ini kaidah penting ya. Makanya Syekh Dr. Muqbil Muqbil ya, Umar Muqbil, Syekh Umar Muqbil hafizahullah taala memasukkan hadis ini dalam salah satu kaidah nabawiyah ya, dalam qawaid nabawiyah yang beliau tulis 50 hadis yang merupakan kaidah-kaidah pokok dalam agama. Beliau masukkan salah satu ini. Kan ini adalah kaidah penting. Dengannya kita tahu kapan sesuatu dinamakan minuman keras yang terlarang, kapan sesuatu dinamakan khamar dan hukumnya haram. Karena seandainya kita hanya tergantung pada penamaan yang ada di zaman Nabi SAW, maka mungkin kita mengatakan hari ini tidak ada lagi yang haram. Karena mungkin nama-nama yang dulu terkenal di masa itu tidak ada lagi dikenal di masa kita. Tapi sebenarnya intinya sama, intinya adalah memabukkan. Ya. Jadi ini kaidah. Dengannya kita bisa mengetahui jenis minuman yang terlarang kapan dan dimanapun kita berada, ya, artinya di zaman manapun dan dimanapun kita berada, karena masing-masing tempat ada nama-nama khususnya. Nanti akan ada ya, hadis kedua Abu Musa mengatakan ada jenis minuman khusus yang dikenal di daerahnya di Yaman. Jadi setiap minuman, setiap daerah ada nama-nama khusus, ya. Jadi masing-masing, ya, kita ada balok ya, di daerah lain mungkin ada nama yang lain. Itu intinya adalah yang memabukkan. Dan biar namanya bagus sekali, tapi kalau memabukkan terlarang. Dan biar namanya balok umpamanya, tapi kalau ternyata tidak memabukkan maka tidak terlarang. Ya. Nah, itulah satu kaidah penting yang disebutkan oleh ulama kita, al-ibratu bil ma'ani la bil mabani wal alfaz. Al-ibrah bil ma'ani. Tolok ukurnya itu adalah maknanya, bukan lafaz-lafaznya, ya, bukan lafaz-lafaznya. Jadi biar dikatakan minuman sehat, minuman kesegaran, minuman ya pemuda, ya, minuman apa saja. Tapi kalau dia bagus sekali kelihatannya namanya, tapi dia adalah memabukkan maka terlarang. Ya. Dan ini kaidah yang berlaku untuk banyak masalah. Ya. Kadang seseorang hanya tergantung kepada penamaan-penamaan. Biar ngaku ahlu sunnah, biar mengaku salafi. Kalau tidak seperti itu, maka tidak ada gunanya. Sebagaimana kadang ada orang tidak ngaku, tapi Masya Allah, dia pada hakikatnya benar, ya, dan sesuai dengan manhaj yang dicontohkan oleh kaum salaf umpamanya. Hadis ini juga menjelaskan kepada kita annal illah, bahwasanya illah, ya illah maksudnya sebab dilarangnya dalam pengharaman khamar adalah al-iskar, memabukkan. Fa kullu ma adhhab al-aql ala wajhi al-ladzah haram. Maka setiap yang menghilangkan akal, menghilangkan kesadaran kita dan itu dinikmati, maka itu dinamakan khamar yang terlarang, ya. Jadi khamar sebenarnya asal maknanya khamar itu bukan penamaan khamar, tapi maknanya itu khamar memang adalah sesuatu yang menutupi, ya. Khamar kan penutup. Makanya penutup wajah atau penutup kepala dinamakan khimar, khimar. Kalau kita tutup ini seperti gelas kita tutup, ini juga bisa nukhammiru, ya, bisa maknanya kita tutup. Jadi khamar sebenarnya adalah menutup, dan yang dimaksudkan ini adalah menutup akal sihat kita, menutup kesadaran kita. Jadi illahnya dalam pengharaman khamar adalah dia menghilangkan akal kita dan dinikmatinya sebagai satu minuman, dan hukumnya adalah haram. Makanya biasa ada yang, ya, seperti ada yang bilang balok, ya, ada balok yang manis, ya, yang tidak menghilangkan akal,
tidak memabukkan, itu tidak apa-apa. Tapi kalau ada yang sudah yang memabukkan, maka itu terlarang. Ya. Kemudian di antara faedah dari hadis ini bahwa khamar yang terlarang bukan khusus dengan jenis-jenis yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Walaupun sudah cukup banyak yang Rasulullah sebutkan, minuman yang terbuat dari kurma, minuman yang terbuat dari anggur, dari kismis, disebutkan beberapa. Ya. Tapi jangan kita berpatokan pada itu saja. Apa saja jenisnya, dari manapun sumbernya, tapi kalau dia bisa memabukkan maka dia terlarang. Sebagaimana juga dalam masalah bagaimana prosesnya ya. Karena yang lalu kebanyakan kita bahas bagaimana proses yang dibuat khamar di bejana-bejana tertentu, di wadah-wadah tertentu. Itu disebutkan jangan minum dari wadah yang terbuat dari ini dan itu. Sebenarnya bukan patokannya pada wadah tersebut, tapi karena wadah itu memang adalah wadah yang digunakan biasanya untuk mengubah suatu minuman menjadi khamar, maka itu disebutkan oleh Nabi kita SAW. Mungkin hari ini prosesnya lebih canggih lagi, tanpa memerlukan wadah-wadah semacam itu, tapi intinya dia adalah sesuatu yang terlarang jika dia bisa memabukkan. Hadis ini juga menjelaskan kepada kita bahwa inayatus syariah bihifdzi aqli insan. Bagaimana perhatian syariat ini untuk menjaga akal manusia dan mengharamkan semua yang bisa merusak akal sehat kita. Dan akal dalam Islam sangat tinggi kedudukannya. Bahkan tanpa akal seseorang tidak dibebani syariat. Maka akal ini salah satu hal yang sangat penting, nikmat yang sangat penting yang harus kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan akal tentu saja dia anugerah yang Allah berikan kepada kita untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan untuk bisa beribadah dengan benar. Jika ada seseorang yang waliyadzubillah diangkat, dihilangkan akalnya oleh Allah atas keinginan Allah Subhanahu wa taala, menjadi gila umpamanya, atau menjadi sakit yang hilang kesadarannya, atau sebab-sebab yang lain ya, atau termasuk ketika kita tidur, itu tidak ada masalah ya. Tidak ada masalah, tidak dibebani kepadanya hukum. Tapi yang persoalannya adalah ketika kita yang tidak menghargai akal tersebut. Allah sudah mengaruniai kita akal yang baik, akal yang cerdas, tapi kadang kita tidak syukuri dan kita mengonsumsi sesuatu yang bisa merusak akal sehat kita. Ya. Mengonsumsi minuman-minuman atau makanan-makanan atau apa saja yang kadang dihirup, kadang digunakan untuk menghilangkan akal kita. Ya. Dan ini tentu saja punya tingkatan-tingkatan ya, ada tingkatan-tingkatannya. Maka kalau mungkin dahulu masih ringan-ringan, saat sekarang dengan adanya narkoba dan yang lainnya, mukhaddirat, ini tentu saja hukumnya makin besar. Ya, jadi sangat tergantung, kadar pengharamannya juga sangat tergantung dengan bagaimana kadar zat tersebut menghilangkan akal kita. Makin tinggi pengaruhnya dalam menghilangkan dan merusak akal seseorang, maka pengharamannya juga makin besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi ya jangan dimudah-mudahkan ya, karena dalam riwayat juga, walaupun tidak dalam Bukhari dan Muslim, dalam riwayat Nasai dan yang lainnya, ma askara katsiruhu faqaliluhu haram. Apa yang banyaknya memabukkan, menghilangkan akal, maka biar sedikit tidak boleh untuk kita cicipi, tidak boleh kita konsumsi ya. Karena mungkin ada sebagian mengatakan sedikit saja ya, tidak sampai dia mabuk, padahal minuman itu sebenarnya pada hakikatnya memabukkan. Artinya dia kalau satu gelas umpamanya pada hakikatnya dia memabukkan, tapi dia bilang saya akan mencicipi satu tetes saja. Kira-kira kalau satu tetes memabukkan atau tidak? Ada yang pengalaman ya.
Tidak ada ya, insyaAllah. Ya. Kalau ada yang 1 tetes mungkin tidak terlalu memabukkan atau tidak memabukkan. Tapi tidak boleh dia minum. Ya, karena pada hakikatnya minuman itulah minuman yang memabukkan. Ya, biar sedikit. Dan ini kaidah juga yang penting dalam masalah ini. Ya. Apatah lagi, waliyadzubillah, persoalan sedikit saja, ya, tidak apa-apa, sekedar coba-coba sedikit, ya, mau tahu. Itu adalah wasilah untuk anda dipermainkan oleh syaitan. Ya. Jangan antum sangka syaitan itu akan membiarkan antum begitu saja. Kalau sudah sempat terfikir, ya makanya tadi kaidah kita apa? Saddan dzariyah, tindakan pencegahan. Karena ketika syaitan sudah membuat antum ada keinginan untuk sekadar coba sedikit, jangan antum sangka syaitan akan berhenti di situ. Ketika syaitan berhasil menjadikan anda ingin untuk mencoba mencicipinya, mencoba-cobanya, anda berhasil, maka suatu saat syaitan akan mengatakan, kenapa tidak coba? Bagaimana kalau 2 tetes? Ya? Ternyata 1 tetes tidak apa-apa, coba lagi 2. Coba. Sampai suatu saat seorang sudah menjadi pemanfaat dan pengguna, waliyadzubillah. Dan ini di antara makna firman Allah, wala tattabi'u khutuwati syaitan. Ya, jangan ikut langkah-langkah setan. 1 langkah saja kita ikuti, maka kelak, ya, atau sebentar lagi kita akan terjerumus pada hal-hal yang terlarang tersebut. Di sini dikatakan, ya, di antara faedah yang penting bahwa rukhsah dalam menggunakan bejana-bejana, ya, seperti yang pernah kita sebutkan dari perkataan Imam Nawawi, bahwa jika bejana-bejana yang disebutkan itu sudah tidak menjadi sebab memabukkan, dalam artian bejana tersebut tidak mempercepat proses sampai menjadi sesuatu yang memabukkan, maka pada hakikatnya tidak terlarang. Ya. Jadi bejana-bejana, wadah-wadah yang sempat disebutkan dalam sebagian hadis. Di sini ada penjelasan kutipan dari Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam. Beliau mengatakan bahwa hanya saja terlarang bejana-bejana tersebut jika dia bisa menjadikan minuman yang memabukkan. Summa rakhasa fiha, kemudian beliau akhirnya memberikan rukhsah, keringanan, dan mengatakan ijtanibu kulla muskir, hindari saja yang bisa memabukkan. Maka ya, intinya perkataan beliau, jika saja bejana tersebut tidak memabukkan atau tidak menjadikan minuman itu memabukkan, maka tidak mengapa. Ya, jadi muzaffat itu hantam, ya, naqir dan lain-lainnya. Baik, hadis yang terakhir, hadis dari Abi Musa Al-Asy'ari dan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma. Ba'san Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Abu Musa wa Mu'adzan ila al-Yaman. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Abu Musa dan Mu'adz radhiyallahu anhuma ila al-Yaman, dua-duanya ke negeri Yaman. Faqal, seraya berpesan, basyira wa la tu'assira, berikan kabar gembira dan jangan mempersulit. Wa basyira wa la tunaffira, dan tadi pertama yassira wa la tu'assira, mudahkan jangan persulit. Wa basyira wa la tunaffira, berikan kabar gembira dan jangan membuat mereka lari. Wa tatawa'a, dan hendaknya kalian selalu bersepakat. Faqala Abu Musa, berkata Abu Musa radhiyallahu anhu, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, inna ardana, sesungguhnya bumi kami, biha, yang kami berada padanya, syarabun, ada jenis makanan, jenis minuman, minasyairi, dari gandum, al-mizr, yang namanya al-mizr, wa syarabun minal asali, dan minuman yang terbuat dari madu, al-bid'u, al-bid'ah. Faqal, artinya apa hukumnya ini? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu muskirin haramun,
setiap yang memabukkan maka itu hukumnya adalah haram. Ya. Ada beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Hadis ini adalah potongan dari beberapa riwayat yang lengkap tentang kisah ketika diutusnya dua sahabat yang mulia ke negeri Yaman. Ya. Maka di antara faedah yang penting adalah disyariatkannya mengutus dai-dai ke berbagai pelosok, ya, ke berbagai negeri. Dan ini di antara metode dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika para sahabat sudah pada ngumpul di Madinah, ya, tempat hijrah. Ada yang dari Makkah, ada dari Yaman, ada dari berbagai tempat, ya. Semua pada kumpul di negeri Islam yang dinamakan dengan Al-Madinah. Padahal dakwah ini dakwah yang sifatnya universal, kafatan linnas. Semua manusia mesti tahu dan mesti mendengarkan dakwah Islam ini. Kalau cuma tunggu orang ke Madinah saja, maka sangat sedikit yang bisa mendengarkan Islam ini. Apalagi di masa itu wasail dakwah masih sangat minim. Ya, kalau kita hari ini mungkin kita ada di Makassar, tapi dakwah kita bisa didengar di berbagai macam tempat. Tapi kalau dulu Madinah, orang cuma konsen fokus di Madinah, maka boleh dikata yang akan mendengarkan dakwah ini cuma orang yang ada di Madinah atau orang yang datang ke Madinah. Bagaimana dengan mereka-mereka yang ada di pelosok sana di berbagai macam penjuru dunia yang tidak ada kesempatan untuk ke Madinah? Bagaimana mereka bisa mendengarkan dakwah? Disinilah fungsinya mengutus dai-dai. Dan ini dilakukan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan antum tahu juga, ya, bagaimana penduduk Madinah bisa menjadi orang-orang yang kenal Islam. Di antaranya karena diutusnya siapa? Mus'ab bin Umair dan Abdullah bin Ummi Maktum. Ya, sampai orang buta pun yang menjadi duta-duta pertama untuk mengajarkan Al-Quran ke penduduk Madinah. Ya, Mus'ab bin Umair dan Abdullah bin Ummi Maktum. Di antara sahabat yang mendapatkan penghormatan atau kehormatan diutus oleh Nabi SAW adalah dua sahabat ini. Dan ini terjadi di tahun-tahun ke-9 Hijriah. Ya, tahun-tahun ke-9 Hijriah. Tahun 9 Hijriah ini setelah Fathu Makkah, orang sudah banyak masuk Islam, maka hajat kebutuhan untuk makin tahu Islam makin besar dan semangat mereka juga makin besar, sehingga datang utusan-utusan ke kota Madinah. Dan sebaliknya yang di Madinah diutus untuk keluar. Sebagian mereka adalah diutus untuk kembali ke kampungnya. Ya, seperti Abu Dzar pernah dikembalikan ke Ghifar, ya. Juga Abu Tufail, ya, di daerahnya Tufail, ya, di daerahnya. Dan ada juga yang bukan asal daerahnya. Dua orang ini diutus sama-sama ke negeri Yaman. Siapa itu? Abu Musa dan Muad bin Jabal. Abu Musa Al-Ash'ari, Abdullah bin Qais. Dan Ash'ari itu dia memang kabilah yang ada di negeri Yaman. Maka pada hakikatnya Abu Musa ini sebenarnya pulang kampung, ya, pulang kampung. Tapi siapa Muad bin Jabal radhiyallahu anhu? Muad bin Jabal ini siapa? Asli Madinah. Ya. Beliau harus meninggalkan kota Madinah karena diutus oleh Nabi SAW. Padahal Muad bin Jabal ini seorang yang sangat spesial bagi Nabi SAW. Tidak banyak, walaupun bukan sendirian, tapi tidak banyak sahabat yang Rasulullah pernah bilang, "Inni uhibbuk," saya cinta kepadamu. Rasulullah sangat cinta kepada Muad bin Jabal. Dan tentu saja kecintaan Muad lebih lagi, ya, sangat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang pada mau berhijrah ke kota Madinah. Ini penduduk Madinah disuruh tinggalkan kota Madinah. Konsekuensinya tidak lagi ketemu dengan Rasulullah, dan memang gitu, Muad bin Jabal tidak ketemu Rasulullah sampai Rasulullah wafat. Muad bin Jabal harus meninggalkan Masjid Nabawi yang di sanalah beliau menjadikan sebagai tempat penambahan pahala yang sangat luar biasa. Masjid Nabawi 1 kali sholat 1000 kali sholat dibandingkan negeri mana saja, termasuk di negeri Yaman.
Tidak ada masjid di negeri Yaman yang pahalanya sama dengan pahala Masjid Nabawi. Tapi tuntutan dakwah menjadikan kedua orang ini siap untuk diutus kemana saja, termasuk ke negeri Yaman. Ya. Banyak kisah tentang Mu'adz bin Jabal dan Abu Musa. Ya, walaupun sebagian juga orang cuma mendengarkan Mu'adz bin Jabal, tapi sebenarnya Mu'adz bin Jabal diutus dengan Abu Musa juga, Abu Musa. Dan kalau kita lihat di antara yang mengumpulkan atau sifat standar keilmuan yang dimiliki oleh dua sahabat ini adalah penguasaan terhadap Al-Quran. Ya. Mu'adz bin Jabal ini di samping beliau ahli fikih, afqahun nas fil halal wal haram, paling fakih dalam masalah halal dan haram, beliau juga sahabat yang direkomendasikan untuk talaki Al-Quran darinya. Istaqri'ul Quran minal arba'ah, ambil Quran dari 4 orang. Salah satunya dari Mu'adz bin Jabal. Adapun Abu Musa al-Asy'ari tidak disebutkan di antara 4 orang yang Rasulullah sebutkan. Tidak disebutkan. Tapi Abu Musa al-Asy'ari ini pernah mendapatkan pujian khusus dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau adalah seorang yang diberikan mizmar min mazamiri Ali Daud, seorang yang diberikan seruling-seruling dari Nabi Daud, keluarga Nabi Daud. Dan itu ungkapan tentang bagaimana indahnya bacaan Al-Quran dari Abu Musa. Dan Nabi kita sendiri sangat senang mendengarkan bacaan dari Nabi Musa radhiyallahu anhu. Bahkan pernah malaikat pun menikmati ya bacaan Abu Musa ketika beliau membaca surat Al-Kahfi, ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis. Jadi dua sahabat ini sahabat yang sangat menguasai Al-Quran, diutus di negeri Yaman. Ketika keduanya diutus, sering di antara keduanya berdiskusi. Dan ini di antara pesan Nabi kita SAW. Dan dari sini juga kita ambil pelajaran bahwa pentingnya memberikan bekal ya kepada dai yang diutus, nasihat-nasihat dan wasiat-wasiat. Dan kalau kita baca wasiat Nabi kita SAW tentang kepada Mu'adz bin Jabal ketika diutus, kebanyakannya bukan masalah hukum halal dan haram, tapi kebanyakan tentang fikih dakwah ya, yang mana mesti didahulukan dalam penyampaian dan bagaimana selanjutnya, hati-hati dengan ini, hati-hati dengan itu, ya, bekal tentang fikih dakwah yang disampaikan oleh Nabi SAW. Mungkin karena Mu'adz bin Jabal masalah halal dan haramnya, fikihnya sudah dikuasai, tinggal metode dakwah yang perlu untuk dibekali. Kalau di sini ada khusus tentang masalah fikih hukum halal dan haram yang ditanyakan oleh Abu Musa al-Asy'ari. Di antara pesan fikih dakwah yang diajarkan adalah ini. Ya, kalau dalam hadis yang lain kan, jadikan awal dakwahmu tauhid, kalau sudah diterima salat, kalau sudah diterima zakat, sudah, dan seterusnya ya. Kalau ini adalah pesannya basyira yassira wala tu'assira. Mudahkan dan jangan persulit. Jadi dalam dakwah hukum asal kita mempermudah dan tidak mempersulit. Sesuatu yang mudah jangan dipersulit. Dan ini juga memberikan faedah kepada kita, utamanya mudahkan dulu dengan hal yang bisa memudahkan. Di antara cara yang memudahkan, jangan kita langsung berikan mereka hukum sekaligus, tapi bertahap. Bayangkan ya, kalau pertama kali dakwah, ada orang mau pertama kali belajar, kita langsung inginkan dia berubah 100%, mulai ujung rambut sampai ujung kaki ya. Kita bilang salat 5 kali sehari semalam ya. Ingat juga ada juga salat sunat rawatibnya ya. Dan malam jangan tidur terus, bangun juga salat lain ya. Pagi-pagi mesti ada juga salat duha umpamanya ya. Lalu di sana juga uangnya antum ya, hartanya antum ada kewajiban zakat ya, sekali setahun. Tapi jangan cuma sekali setahun saja, sedekah juga. Setiap hari ada sedekah yang dituntut ya. Datang malaikat yang selalu mendoakan. Kalau tidak bersedekah,
bahaya ya, tidak didoakan oleh malaikat atau dibinasakan ya harta antum keberkahannya oleh malaikat. Puasa Ramadan ya, sekali setahun ya, 1 bulan. Tapi jangan cuma tunggu Ramadan, ada juga puasa 3 hari dalam sebulan ya. Dan ada puasa dalam sepekan 2 kali. Dan ada puasa yang lebih bagus. Usahakan antum puasa Daud ya. Subhanallah. Ini baru kenal Islam ini, kita sudah ajarkan yang seperti itu. Lalu kita bilang, antum ini penampilannya gimana ya begitu ya? Bajunya antum ya, rambutnya antum, kakinya antum, semuanya ya. Ini orang baru mau masuk Islam ya. Sudah antum ya. Ingat sunat ya, langsung sunat. Mesti ya. Dan semuanya ya. Subhanallah, ini apalagi kalau sebagian kadang kita salah faham ya. Kita kadang salah faham dalam memahami Islam. Dan pun jika tidak salah faham, memang begitu hukum Islam pada hakikatnya, tapi ada namanya tahapan-tahapan ya. Maka jangan langsung dipersulit ya. Dimudahkan dulu, dimudahkan. Yang kedua adalah basyira wala tunafira. Berikan kabar gembira ya, motivasi dulu, motivasi bahwa inilah pentingnya kita sebutkan dulu apa? Mahasinuddin, hal-hal yang indah membuat orang tertarik kepada Islam. Bahwa Islam ini begini dan begitu ya. Islam ini mengajarkan semua jenis kebaikan. Kapan kita amalkan dapat pahala dan sebagainya ya. Ini kan semua orang bisa menerima yang seperti itu. Orang suka yang dimotivasi, apalagi biasa juga jika ada yang menjanjikan langsung ya kebaikan-kebaikan duniawi ya, biasanya seperti itu. Maka kenapa dalam hadis Rasulullah kadang sebutkan bahwa silaturahim memanjangkan umur, melapangkan juga rezeki ya, dan janji-janji yang semacam itu. Jadi berikan kabar gembira dan jangan membuat mereka lari. Walaupun Nabi kita SAW itu adalah basyiran wa nadhira, memberikan kabar gembira dan juga memberikan peringatan, tapi harus dilihat kondisinya. Ya. Tidak berarti tidak boleh sama sekali ikhwas sekalian, ya, karena itu harus disampaikan secara lengkap, tapi ada waktu yang paling tepat. Dan pesannya lah tatawwa'ah. Ini juga penting. Apa tatawwa'ah? Saling bersepakat. Karena persoalan terbesar ketika dai diutus di 2 tempat, ya. Umpamanya Zulkifli dan Ghazali nanti diutus sama-sama di mana antum mau? Jakarta. Ya. Atau di mana? Ya, Bandung umpamanya, Bandung Barat, Bandung Timur, ya. Adakah? Bandung Selatan. Di 2 tempat, 1 kota tapi berbeda. Masing-masing punya murid. Dan masing-masing berbeda pandangan dan suka yang menjadikan muridnya fanatik sama dia, lalu saling mentahdir, ya, saling memperingati bahwa itu salah, keliru, sesat, apa semuanya. Maka audiens kita akan bingung, ya. Karena itu pesan yang sangat penting kepada 2 sahabat ini, tatawwa. Tatawwa itu artinya sepakat. Dan kata-kata tatawwa artinya berusaha untuk sepakat. Tahu artinya kadang kita harus terpaksa tunduk, ya, mengalah istilahnya. Ya. Karena kalau semua masih mau menang-menangan, maka akan timbul persoalan lebih besar. Jadi kadang kita terpaksa dengan sikap jiwa besar kita, terpaksa kita mengalah, ya. Dengan apalagi kalau masalah-masalah teknis saja, ya, masalah-masalah yang bukan prinsip. Dan itu kebanyakan terjadi di dunia dakwah, medan dakwah hari ini. Sebenarnya masalah-masalah persoalan-persoalan ijtihadi yang kadang kita perlu untuk saling menghargai dan masing-masing benar insyaallah, dan bukan masalah-masalah yang sangat prinsip dalam Islam. Pertanyaan yang terakhir, masalah yang terakhir di sini adalah pertanyaan, ya, ini juga penting, ya. Abu Musa bertanya tentang kondisi daerahnya. Jadi masing-masing punya masalah sendiri. Abu Musa bilang, ya Rasulullah, di daerah kami, jadi ya di daerah kami di Yaman ada minuman yang terkenal, ada mizr dan ada bita. Ya, mizr dari gandum, dari dari jagung juga kadang, ya, yang dibuat menjadi minuman khamar. Dan kadang ada dari asal, dari madu bahkan. Ditanyakan tentang itu. Ya, jadi masing-masing bisa tanya. Di daerah ini punya masalah sendiri, di daerah ini punya masalah sendiri. Tapi kan repot kalau Rasulullah bilang sebutkan semuanya. Maka Rasulullah berikan kaidah. Apa itu? Kullu muskirin haram.
Pokoknya setiap yang memabukkan apapun namanya dia haram. Ya, ini kecerdasan Nabi kita SAW dalam menjawab. Ya, tidak harus beliau bilang al-mizr haram, tidak harus bilang al-bid'ah haram, ini haram, tapi kasih saya kaidah. Al-bid'ah kullu muskir haram. Dan ini menunjukkan pentingnya belajar qawaid fiqhiyah, ya, kaidah dalam fikih, ya, kaidah dalam fikih. Makanya ada ilmu alat, ada kaidah dalam tafsir, kaidah dalam hadis, kaidah dalam fikih, pelajari ilmu alat. Dan ini yang dipelajari di Tadribud Du'at. Gitu ya. Termasuk kaidah dakwah. Ya, ini sangat penting sehingga kadang tidak mengherankan antum cuma setahun insyaallah bisa diutus sampai 10 tahun, ya. Karena sudah punya bekal, ya. Karena pengetahuan kaidah antum bisa menjawab sampai 10 tahun masalah-masalah yang terjadi. Apapun terjadi sudah ada kaidahnya. Gitu ya. Masya Allah. Barakallahu fikum. Ya. Waffaqakumullah. Sekian ya. Wallahu ta'ala alam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.